Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Bagaimana kabarnya pagi ini? Kiranya kita senantiasa diberkati oleh rahmat Allah, dan pagi ini pun kita boleh merasakan kehidupan yang baru, merasakan sukacita dan kedamaian yang darinya. Saat ini hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, bersama saya Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sarimulyo. Kita akan bersama mendasari dan mengawali hari ini dengan bersama merenungkan sabda Tuhan dengan tema Jangan Menyimpang Kiri dan Kanan, yang didasarkan pada Ulangan pasalnya yang kelima, ayat 22 sampai dengan ayat 33. Akan tapi sebelum bersama kita merenungkan sabdanya, mari kita berdoa memohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas hari baru yang kami boleh nikmati pada saat ini. Kami bersyukur untuk setiap rahmat dan berkat serta kebaikan yang senantiasa Tuhan nyatakan dan limpahkan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama hendak mendasari dan mengawali hari-hari yang akan kami jalani saat ini dengan firman yang dari Engkau. Berkatilah kami Tuhan di dalam perenungan firman-Mu pada pagi ini, dan kiranya apa yang Tuhan kehendaki boleh kami tangkap dan boleh kami wujudkan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan perenungan kami pada pagi ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus hadir dan menolong serta memampukan kami. Di dalam-Mu ya Allah, kami nyatakan syukur dan permohonan kami. Amin. Bersama kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Ulangan pasalnya yang kelima, ayat 22 sampai dengan ayat 33. Ulangan pasalnya yang kelima, ayat 22 sampai dengan ayat 33, yang demikian sabda Tuhan. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaah-Mu dengan suara nyaring di gunung dari tepi-tepi api, awan dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu mendekati aku dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami tidak lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti kami dan tetap hidup? Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita. Dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu. Tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri,
Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keberadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Demikianlah bacaan sabda Tuhan yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Ada sebuah banyolan begitu ya, atau bercandaan lawas, karena ini sudah sering kali dipakai dalam waktu yang lama gitu. Ada yang mengatakan begini, bahwa aturan itu ada untuk dilanggar gitu. Jadi semakin dia diatur, semakin ada keinginan untuk melanggar. Semakin dia dilarang, maka dia akan semakin ingin melakukan apa yang sebenarnya dilarang. Hal itu mungkin menjadi semacam penasaran, rasa penasaran yang dimiliki oleh manusia secara khusus tentang bagaimana ia ingin melampiaskan setiap rasa penasarannya terhadap aturan ataupun terhadap larangan, terhadap perintah yang telah dibuat atau ditetapkan. Akan tapi menariknya adalah kalau hal ini seringkali kemudian juga menjadi semacam media promosi atau cara orang untuk mempromosikan sesuatu. Misalnya saja, mungkin di antara kita sering melihat ketika ada orang yang sedang menjajakkan rumah makannya begitu, atau sedang mempromosikan rumah makannya, di mana rumah makannya itu di sebelah kanan jalan gitu. Terus kemudian ketika kita lewat, ada pelang yang ada di depannya. Di tepi jalan itu seringkali tulisannya bukan tengoklah ke kanan, bukan. Tetapi justru sebaliknya, jangan tengok ke kanan. Karena apa? Karena seringkali ketika kita mendengar kata jangan menengok ke kanan, kita akan semakin penasaran untuk kita menengok ke kanan. Walaupun ada aturan, sudah ditulis di situ, jangan menengok ke kanan. Tetapi karena rasa penasaran kita yang begitu besar dan mungkin begitu membara begitu ya, kita menjadi seolah-olah mengabaikan larangan itu, dan seolah-olah jangan menoleh ke kanan itu menjadi perintah tengoklah atau tolehlah ke kanan. Sehingga dengan sadar ataupun dengan refleks kita akan langsung menoleh ke kanan dan kita akan menemukan rumah makan itu gitu. Ataupun juga ada video-video lucu yang mungkin sering kita lihat di media-media sosial, baik itu di YouTube ataupun di perangkat-perangkat yang lain, melalui platform-platform yang lain begitu, tentang ada sebuah kotak besar begitu yang sangat besar begitu, dan di tengah-tengah kotak itu ada lubang hitam yang muat kepala gitu, dan di situ dituliskan sebenarnya jangan melihat ke dalam. Tetapi di video-video yang ada dan beredar itu, yang dibuat itu, orang-orang justru semakin penasaran untuk menengok ke dalam. Hingga akhirnya dari dalam entah dilempar kue atau dilempar sesuatu sejenisnya begitu. Ya akhirnya mungkin membuat orang yang menengok ke dalam itu, yang terlempar mukanya dengan kue dan sejenisnya itu, sebenarnya pengen marah. Tetapi ya mereka nggak punya hak untuk marah, nggak punya alasan untuk marah, karena sebenarnya sudah dilarang untuk tidak melihat ke dalam. Nah, ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sahabat Kristus yang terkasih, sahabat Petra yang terkasih, hal-hal lucu atau hal-hal yang mungkin menggemaskan bagi kita itulah yang memperlihatkan bagaimana situasi kehidupan kita saat ini. Ketika ada sebuah larangan, ada sebuah perintah, tetapi karena rasa penasaran kita, kemudian kita mengabaikan perintah itu dan justru kita termotivasi untuk melanggar ataupun untuk bertindak sebaliknya dari apa yang sebenarnya dilarang tersebut. Hal ini menjadi penting bagi kita, apalagi juga ketika kita berbicara tentang perintah Tuhan, ketika kita berbicara tentang ketetapan yang dilakukan oleh Tuhan atau diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita mungkin sudah hafal, saya yakin kita sudah ribuan kali mendengarkan dan kita juga bisa membaca, memahami apa yang sebenarnya jadi kehendak Tuhan, apa yang dilarang, apa yang dianjurkan, apa yang diperintahkan, kita mungkin sudah hafal. Akan tapi seringkali kita justru menerobos batas-batas tersebut. Kemudian yang kita lakukan adalah kita mencari pembenaran-pembenaran supaya seolah
kita tidak menyimpang dari kehendak Allah itu. Kita cari berbagai alasan, kita cari berbagai rupa, hal-hal yang bagi kita masuk akal supaya mau mengatakan bahwa ini loh, saya itu nggak salah kok dengan alasan-alasan yang kita buat. Padahal secara sadar kita tahu bahwa kita melanggar atau kita kemudian berpaling menyimpang dari apa yang telah ditetapkan dan apa yang telah diperintahkan oleh Allah sendiri. Sahabat Petra yang terkasih, memang ketika kita melihat atau membaca, menghayati tentang perintah dan kehendak Allah, haruslah kita lihat bukan hanya sebagai sebuah hukum atau sebuah aturan yang berbicara tentang boleh dan tidak, tetapi kehendak Allah, perintah Allah, hukum Allah itu hendak berbicara atau merupakan sebuah nilai yang Yesus ataupun yang Allah nyatakan, baik dalam diri Yesus ataupun dalam diri nabi-nabi yang lain, tentang apa yang hendak Allah sampaikan, nilai yang hendak Allah terangkan kepada kita yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Akan tetapi seringkali kita kemudian hanya berbicara pada ranah perintah itu boleh dan tidak. Oh, berarti misalnya saja membunuh itu nggak boleh karena ada aturannya, jangan membunuh. Dan kalau saya tidak menghabisi nyawa orang secara langsung, saya tidak membunuh orang secara langsung, tidak menusuk orang atau tidak mencekik orang secara langsung sampai orang itu meninggal atau kehilangan nyawanya, berarti saya tidak membunuh gitu. Dan padahal kalau kita berbicara pada sebuah ranah nilai dari hukum itu sendiri, maka bukan saja tentang menghabisi nyawa orang, tetapi bisa saja ketika ada orang yang mati kelaparan, orang di sekitar kita yang harus menderita kelaparan dan akhirnya ia harus kehilangan nyawanya, atau ada orang yang kehilangan nyawanya karena gizi buruk. Padahal pada saat yang sama ada sesuatu yang bisa kita lakukan, tetapi kita membiarkan orang itu dan mengabaikan orang itu hingga orang itu kehilangan nyawanya. Pada saat yang sama, kita juga bisa dikatakan sebagai dalam tanda kutip seorang pembunuh, karena kita membiarkan orang itu kehilangan nyawa di saat kita bisa melakukan sesuatu bagi mereka. Sahabat Petra yang terkasih, hal ini tentu menjadi satu pemaknaan bagi kita, bahwa melihat hukum Tuhan, melihat perintah Tuhan tidak bisa hanya dilihat tentang boleh dan tidak, tetapi apa sih yang hendak Tuhan nyatakan kepada kita. Demikian juga tentang jangan mencuri misalnya. Mencuri bukan hanya tentang tidak boleh mencuri karena mencuri itu berdosa, ada larangannya, bukan. Tetapi karena mencuri itu bisa merugikan bukan hanya bagi orang yang sesuatu barangnya kita curi, tetapi juga berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan kita tidak hanya menyengsarakan orang yang barangnya kita curi, tetapi juga bisa saja menyengsarakan orang-orang di sekitarnya. Sehingga mencuri bukan hanya tentang tidak boleh mencuri karena ada larangan jangan mencuri, tetapi mencuri jelas tidak boleh kita lakukan karena hal itu bisa menyengsarakan banyak orang. Dan bahkan pihak-pihak yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, mereka pun juga terkena dampaknya. Misalnya saja kita mencuri dari seorang laki-laki, seorang bapak gitu ya, kita curi uangnya. Padahal uang bapak itu yang akan dipakai untuk menghidupi anaknya, menghidupi istrinya, atau mungkin seluruh keluarga besarnya. Tapi karena uangnya kita curi, yang menderita bukan hanya si bapak, tetapi seluruh keluarganya pun juga turut menderita, juga turut merasakan akibat dari ulah dan perbuatan kita. Sehingga kesetiaan kepada perintah Allah tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Ketaatan kita kepada kehendak Allah harus kita lihat dan kita gali sampai pada nilainya. Bukan hanya sekedar tentang boleh dan tidak, atau mana yang boleh dan mana yang tidak. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kesetiaan pada hukum Allah, kesetiaan pada ketetapan dan kehendak Allah memang mungkin terasa mudah kita katakan atau kita hayati, saya adalah orang yang setia. Ketika yang kita alami adalah situasi yang ideal. Ketika yang kita alami adalah hal-hal yang normal gitu, kita dalam situasi yang normal.
Tetapi bagaimana jika kita berada pada situasi yang tidak normal? Kita berada pada situasi yang tidak ideal, misalnya dalam pergumulan-pergumulan tertentu, dalam persoalan yang berat, yang seolah-olah menyudutkan kita, membuat kita atau seakan-akan memaksa kita untuk kita melanggar perintah Allah. Dalam situasi itu mungkin kita tidak bisa dengan mudah mengatakan, oh saya akan tetap menjadi orang yang setia. Karena kita juga punya konteks kita masing-masing, kita punya pergumulan kita masing-masing, kita punya persoalan kita masing-masing. Akan tetapi ketika kita mau berbicara tentang kesetiaan, kita berbicara tentang nilai, dan kita berpegang pada kesetiaan dan nilai itu sendiri, maka justru dalam persoalan-persoalan yang berat itulah makna kesetiaan akan menjadi lebih berarti. Sekarang apa gunanya orang mengatakan saya setia di dalam kondisi yang normal? Semua orang tentu bisa melakukan itu. Tetapi ketika kita bisa tetap setia berpegang pada nilai dan ketetapan Allah di saat yang tidak mudah, disitulah justru kita bisa merasa bangga bahwa saya menjadi orang yang tetap setia meskipun situasi saya tidak mudah. Nah, saat ini di beberapa sekolah mungkin anak-anak SMP sedang menjalani ujian atau menyiapkan diri untuk ujian pagi ini di hari yang kedua di teman-teman SMP. Dan yang sejatinya mengerjakan ujian atau mengerjakan ASPD ini bukan hanya si anak yang diuji kesetiaannya, tetapi juga orang tua, tapi juga keluarga. Tentang bagaimana jangan-jangan ketetapan kita atau jangan-jangan harapan kita untuk supaya anak kita ini atau cucu kita ini mendapatkan nilai yang bagus, hasil yang bagus, kemudian membawa kita pada gak apa-apa lah, kamu curang sedikit gak apa-apa nak, kamu nyontek sedikit gak apa-apa, kalau kamu gak tahu kamu tanya temanmu gak apa-apa, yang penting kamu dapat nilai bagus, nanti kamu bisa dapat sekolah yang baik, nanti kamu sama mama papa gak kerepotan untuk cari sekolah. Karena ambisi kita, kemudian kita jangan-jangan juga memaksa orang lain untuk melanggar ketetapan yang telah dinyatakan oleh Allah, melanggar kesetiaan kita dan melanggar pada nilai yang sudah Allah tunjukkan kepada kita. Tentang setia dan tidak itu menjadi persoalan komitmen kita. Bagaimana kita mau menghidupi nilai itu? Bukan tentang bisa dan tidak, karena pasti bisa, tetapi tentang apakah kita tetap berkomitmen pada nilai itu dan apakah kita tetap berkomitmen pada kesetiaan itu yang menjadi persoalan dan menjadi pertanyaan sekaligus refleksi bagi kita. Kesetiaan bukan diuji ketika situasi mudah, tetapi kesetiaan justru diuji ketika situasi-situasi yang kita alami bukanlah situasi ideal, melainkan situasi-situasi yang sulit. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, marilah saat ini kita menutup perenungan kita pada pagi ini dengan doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sadar betul kami sebenarnya tahu tentang apa yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kami pun tahu apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Tetapi seringkali Tuhan, karena ambisi kami, karena kebebalan kami, keras kepala kami seolah-olah mengabaikan kehendak-Mu itu, dan kami karena rasa penasaran kami juga mungkin, ataupun juga karena keegoisan kami memaksa untuk menerobos masuk, melewati batas-batas kehendak yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami. Ajar kami juga Tuhan untuk melihat hukum yang Engkau berikan, untuk melihat perintah yang Engkau berikan, bukan hanya sekedar tentang boleh dan tidak, tetapi ajar kami untuk juga setia pada nilai yang Engkau maksudkan kepada kami. Ya Bapa, tolonglah kami di dalam kami memelihara kesetiaan kami, di dalam kami menjaga ketaatan kami terhadap kehendak dan perintah-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau yang menolong dan memberkati kami,
supaya dalam segala aktivitas kami tetap merasakan penyertaan yang dari Engkau. Bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami yang akan mengerjakan ujian-ujian atau soal-soal di ASPD tingkat SMP, kiranya Tuhan juga memberkati mereka, memberikan kemampuan bagi mereka, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan jujur dan tetap setia pada Engkau. Dan kami yang akan bekerja ataupun melakukan aktivitas lainnya, kiranya Tuhan pun juga senantiasa menyertai dan menolong kami. Kami serahkan Tuhan hari ini, hari yang akan kami lalui ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya kasih dan rahmat-Mu boleh hadir dan menyertai kami. Di dalam nama-Mu ya Allah, Sang sumber kehidupan dan sumber teladan kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah embun pagi hari ini, Selasa 16 Mei 2023. Kiranya firman yang telah kita renungkan bersama pada saat ini semakin memampukan kita dan mengingatkan kita agar kita tetap setia pada nilai, setia pada kehendak, dan setia pada perintah-perintah yang telah Allah nyatakan kepada kita. Saya Pendeta Adi Tulus Arianto dari GKJ Sari Mulyo undur diri, dan selamat menjalani aktivitas hari ini, dan jangan lupa selamat mengasihi orang lain hari ini juga. Tuhan memberkati.